kabar terbaru, sholat jenazah Ismail Haniyah itu di Qatar, di Doha, bukan di Iran. Walaupun meninggalnya di Iran, tapi seluruh fraksi-fraksi pembebasan Baitul Maqdis, para pemimpin Islam dunia, serta masyarakat nanti akan mensolatkan jenazah di Qatar, di Doha, bukan di Iran. Banyak banget kepalsuan-kepalsuan, serta geopolitik, serta banyak sekali tipu daya dalam masalah Palestina ini. Semuanya harus kita pelajari. Ada banyak hal yang nggak kita ketahui soal Palestina. Serius, banyak banget kepalsuan-kepalsuan di dalamnya. Salam ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur, asik, yang selalu berani mengatakan kebenaran walaupun pahit, ya. Kulil haq walau kana muron, ya, berani bicara kebenaran walaupun pahit, tanpa tedeng aling-aling, ya, ngomong belak-belakan, bloko suto. Oke, sekali lagi sahabat-sahabat, salam ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang kepalsuan, ya, dalam dunia keberagamaan terkait dengan agama Islam, ya, ini memang sangat syarat dengan kepalsuan. Sebenarnya bukan hanya dalam doktrin-doktrin ajaran agama Islam, tetapi dalam berbagai agama-agama lain. Ya, banyak juga yang mengandung kepalsuan-kepalsuan. Nah, tetapi kita membahas khusus terkait dengan agama Islam. Kalau tadi sama si Mas Bro itu dibahas tentang kepalsuan berita-berita tentang kasus Palestina. Banyak banget kepalsuan di soal cerita-cerita Palestina yang belum kita ketahui. Nggak usah jauh-jauh Mas Bro. Nggak usah jauh-jauh bahas soal Palestina. Hari ini, berapa banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, mengaku hidup berserah diri, tapi ternyata telah menjadi saksi palsu. Contoh, ketika mereka mengaku masuk dalam agama Islam, mereka disuruh apa? Bersaksi. Aku bersaksi, bla 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 bla, begitu ya. Tapi ketika ditanya, apakah Anda sudah menyaksikan secara pribadi? Belum. Lah kok ngaku bersaksi? Iya. Disuruh sama Pak Yai, disuruh sama Pak Ustadz, disuruh sama Tuan Guru, sama ulamanya. Disuruh untuk mengatakan bersaksi. Padahal belum menyaksikan. Nah, ya, dan ini anak-anak dari kecil banyak yang sudah melakukan hal ini. Diajari untuk bersaksi padahal belum menyaksikan. Nah, alias sudah jadi saksi palsu. Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Itu baru satu contoh. Sebagai contoh yang lain, ini kasus yang sedang viral ya, masih rame, bahkan semakin hangat dan panas, menyala ya, sejak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tentang fenomena pemalsuan nazab, ya, zuriat alias keturunan Nabi, yang dilakukan selama bukan hanya puluhan, bahkan ratusan tahun oleh klan Ba'alawiyah. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Nah, ya, jelas-jelas dunia ditipu mentah-mentah. Ngakunya keturunan Rasul, keturunan Nabi Muhammad maksudnya ya. Tetapi tes DNA nggak berani. Ya. Dan kemudian sejak sekitar 2 tahun yang lalu terbongkar, ternyata mereka membuat nasab palsu, ya. Bahkan kemudian ada sebagian dari mereka yang membuat kuburan atau makam-makam palsu, kemudian memalsukan cerita sejarah bangsa Indonesia. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat.
Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad. Keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian. Kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ya, pahlawan-pahlawan perjuangan Indonesia diklaim sebagai bagian dari klan Ba'alawi. Wah, banyak banget pokoknya. Penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Itu contoh kedua. Sahabat-sahabat, kalau lihat di channel YouTube saya, channelnya Warta Kabar Baik ya. Saya beberapa kali mengulas dalam bentuk video tentang praktek-praktek ajaran agama Islam yang sekarang banyak dipraktekkan oleh umat yang ngaku beragama Islam. Ternyata praktek-prakteknya itu yang sehari-hari dilakukan bukan ajaran Al-Quran, juga bukan ajaran Nabi Muhammad. Ini banyak ya. Ada lebih dari 10 praktek-praktek agama Islam yang ternyata sama sekali bukan ajaran Al-Quran. Nah, itu contoh kepalsuan-kepalsuan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh-contoh yang lain tentang kepalsuan-kepalsuan yang syarat dilakukan dalam dunia keberagamaan. Silakan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa yang belum bergabung di channel YouTube Warta Kabar Baik, silahkan. Di situ ada banyak video-video bersifat edukasi ya. Tetapi hati-hati ya. Video-video itu hanya cocok bagi orang-orang yang seperti saya. ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur. Asik. Oke ya teman-teman. Sampai jumpa. Salam ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur. Sip.